Kadang, hal kecil bisa bikin kita diam. Cuma gara-gara satu hal sederhana, sebuah kotak tisu yang tinggal satu isinya. Dan tiba-tiba kita mikir, ambil nggak ya? Karena nggak tahu kenapa, satu tisu terakhir itu kerasa beda. Waktu isi kotaknya masih banyak, kita ambil santai, gak mikir. Tapi begitu tinggal satu, kita mulai ragu. Kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang akan pakai ini? Aku atau orang lain? Hal sesimpel itu, tapi bisa jadi cermin yang gede banget. Karena di banyak hal lain dalam hidup, kita juga seperti itu. Kita berubah ketika yang tersisa tinggal satu. Dan hari ini, aku cuma mau ngajak kamu lihat apa makna dari satu hal yang tersisa. Satu tisu, satu tenaga terakhir, satu hati yang masih mau memberi. Karena mungkin kita semua lagi hidup di fase di mana tinggal satu. Waktu kotak itu masih penuh, kita nggak mikir apa-apa. Kita ambil aja, santai, kayak itu hal yang sepele banget. Buat bersihin meja, buat nahan bersin, buat alas minuman, bahkan cuma buat dilipat-lipat sambil bengong. Kita ambil dan buang, tanpa rasa bersalah. Karena ya, kita masih punya banyak. Dan itu kebiasaan kita di hidup juga kan. Kita buang waktu layaknya kita nggak bakal kehabisan. Kita pakai tenaga kayak besok gak capek. Kita kasih perhatian ke hal-hal receh, kayak perasaan itu nggak akan habis. Kita terlambat, kita tunda-tunda, kita sia-siain. Karena kita pikir masih ada banyak. Tapi waktu itu mulai menipis. Tiba-tiba semuanya berubah. Dan kita nggak nyadar kapan tepatnya kotak itu berubah. Dari masih banyak, jadi tinggal satu. Anehnya, kita nggak berubah saat isi kotaknya tinggal 15. Tapi pas tinggal 3, kita baru mulai ngerem. Kita mulai mikir, jangan ambil dulu ah. Padahal sebelumnya, kita pakai tanpa mikir. Tapi sekarang, tangan kita mulai ragu. Kalau nanti aku butuh lagi gimana? Dan kita mulai hitung-hitungan, mulai hemat, mulai takut. Kita mulai pilih-pilih. Ini cukup penting gak buat dipakain tisu? Harusnya aku simpen gak ya? Nanti kalau aku sakit gimana? Dan itu gak cuma soal tisu. Itu juga terjadi sama cinta, sama tenaga, sama perhatian, sama pengertian. Ketika sesuatu makin sedikit, kita berubah. Kita jadi pelit, kita jadi takut, kita jadi lebih sayang ke hal-hal yang sebelumnya kita buang-buang. Tapi kadang, saking takutnya kehilangan, kita malah gak kasih sama sekali. Terkadang, yang bikin kita gak berbagi bukan karena kita gak punya, tapi karena kita takut gak punya lagi. Dan rasa takut itu diam-diam tumbuh. Di kepala, di dada, dan di tangan yang mulai ragu. Kita takut kehabisan, takut gak bisa nyari lagi, takut kalau kita kasih sekarang, nanti pas butuh gak ada siapa-siapa. Ketakutan itu adalah bentuk paling halus dari ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bahwa semesta akan cukupin kita, bahwa kita bisa bertahan walau tinggal satu. Dan perlahan, kita hidup dalam mode bertahan, bukan berjalan. Kita tahan rasa sayang, kita tunda kasih maaf, kita simpan pengertian, dan kita batasi waktu untuk orang lain. Semua karena takut. Gimana kalau nanti aku habis? Mungkin kita nggak sadar, kita hidup dalam mentalitas kelangkaan. Kita pikir cinta harus dihemat, perhatian harus ditahan, dan tenaga harus disimpan terus. Tapi akhirnya, semua itu cuma numpuk dan gak pernah sampai. Tisu terakhir itu bukan cuma soal kertas. Kadang, itu adalah energi terakhir buat kita bangun pagi.
atau waktu terakhir buat ngobrol sama orang tua, atau kesabaran terakhir ke seseorang yang gak pernah ngerti. Dan saat itu tinggal satu, kita mulai nimbang-nimbang, aku harus kasih ini ke siapa? Apa dia kepantas? Apa aku kuat kalau setelah ini? Dalam hidup, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Pas harus nahan marah karena udah nggak punya tenaga untuk debat. Pas diem aja karena takut disalahpahami lagi. Pas tetap dengerin walau kepala sendiri udah berat. Pas senyum walau hati pengen bilang, aku capek. Tisu terakhir itu bisa jadi apapun. Maaf terakhir, kesempatan terakhir, satu kali lagi percaya. Dan pas kita udah sadar ini tinggal satu, kita lebih hati-hati, tapi juga lebih sunyi. Karena gak semua orang ngerti seberapa mahalnya satu itu. Ada satu cerita yang aku ingat tentang seorang ibu dan tisu terakhir di kotaknya. Waktu itu malam, anaknya batuk dan gak berhenti-henti. Dan sang ibu yang bahkan belum makan sejak siang, buka kotak tisu. Tisu di sana tinggal satu dan cuma satu. Dia tarik nafas, lihat tisu itu, lalu pelan-pelan dia sobek jadi dua. Separuh dikasih ke anaknya, separuhnya disimpan. Bukan buat dirinya sendiri, tapi buat kalau si anak batuk lagi nanti. Nggak ada drama, nggak ada tangis. Cuma kesunyian seorang ibu yang tetap memberi, bahkan di saat hampir kehabisan. Dan aku belajar satu hal dari cerita itu. Kadang yang paling berani, bukan yang punya banyak, lalu memberi. Tapi yang hampir nggak punya apa-apa, dan tetap memilih untuk berbagi. Kita semua mungkin pernah jadi si anak, yang nggak tahu tisu terakhir udah dipakai buat kita. Tapi pernahkah kita sadar, siapa yang selama ini nyimpen setengahnya, diam-diam? Lucunya, kita sering ngerasa baik hati saat kita ngasih sesuatu yang kita punya banyak. Kita nyumbang uang pas dompet kita lagi tebal. Kita traktir teman pas gajian baru turun. Kita dengerin orang curhat pas hidup kita lagi adem ayem. Tapi begitu hidup mulai sempit, kita mulai ngejaga. Kita jadi sensitif, kita mulai simpen tenaga buat diri kita sendiri. Dan di titik itu muncul pertanyaan, apakah kita murah hati karena kita memang peduli? Atau karena kita lagi mampu? Karena kebajikan yang sejati bukan saat kita punya banyak, tapi saat kita tetap memilih berbagi meski rasanya gak cukup. Memberi ketika berkelimpahan itu mudah. Tapi saat kamu tinggal satu, dan kamu tetap kasih itu ke orang lain, disitulah kamu benar-benar sedang jadi cahaya. Kadang, kita tahu bahwa memberi itu baik. Tapi ada sesuatu di dalam diri kita yang bilang, tunggu dulu, simpan buat diri sendiri. Itu bukan karena kita jahat, tapi karena kita takut. Takut kehabisan, takut kosong, takut gak ada yang gantian ngasih ke kita. Disitulah ego mulai pelan-pelan muncul. Dia bilang, kamu juga butuh. Dan iya, kita memang butuh. Tapi masalahnya, kadang ego kita nggak tahu kapan cukup. Kita simpan terus, kita tahan terus, sampai akhirnya bukan cuma orang lain yang nggak dapat, tapi kita juga nggak dapat. Coba bayangin, kamu punya satu potong roti. Kamu simpan karena kamu takut kelaparan. Tapi kamu simpan terus, sampai roti itu basi. Dan akhirnya, nggak ada yang makan. Bukan kamu yang makan, bukan pula orang lain. Pernah nggak kamu sayang sama seseorang, tapi udah nggak punya tenaga lagi buat nunjukin? Bukan karena kamu nggak peduli, tapi karena kamu udah tinggal satu. Tenaga kamu tinggal satu. Sabar kamu tinggal satu. Waktu kamu juga tinggal satu. Dan di titik itu,
hubungan jadi terasa sepi. Kita saling dekat, tapi juga saling menjauh. Mungkin kamu duduk bareng seseorang, tapi kalian udah gak ngobrol karena masing-masing lagi sibuk ngejaga tisu terakhirnya sendiri. Kalau aku ngasih ini, nanti aku habis. Tapi yang kita lupa, kadang yang kita jaga malah bikin kita kehilangan. Karena nggak semua hubungan butuh banyak. Kadang, satu itu cukup. Satu pelukan, satu kata maaf, satu, iya, aku dengerin. Tapi kalau nggak kita keluarin juga, akhirnya hubungan kita berhenti. Bukan karena nggak ada cinta, tapi karena kita sama-sama nunggu dan sama-sama nahan. Dalam hubungan, kita sering lupa bahwa kita bukan musuh. Tapi saat kekurangan datang, kita sering saling curiga. Siapa yang bakal ngasih duluan? Siapa yang nyerah duluan? Padahal, kalau satu aja berani buka, hubungan itu bisa hidup lagi. Gak semua orang hidup dengan cadangan yang cukup. Ada yang bangun pagi dengan tenaga yang udah sisa. Ada yang pulang kerja dengan sabar yang udah retak. Ada yang sayang, tapi gak tahu lagi caranya bilang. Kadang, cinta juga bisa tinggal satu. Bukan karena habis, tapi karena terlalu sering dipaksa kuat. Waktu juga bisa tinggal satu. 1 jam sebelum pergi, 1 momen terakhir sebelum lupa. Dan di titik itu, kita punya 2 pilihan. Nyimpen semuanya, atau memberikannya dengan sadar. Gak gampang. Karena jujur aja, kadang tinggal satu itu bikin kita pengen kabur. Tapi mungkin, justru di sisa terakhir itu, ada bentuk kasih sayang yang paling jujur. Memberi bukan soal jumlah, tapi soal kehadiran. Ketika kamu hadir, meski cuma 10 menit, tapi penuh. Ketika kamu dengerin, meski sambil ngantuk, tapi tulus. Itulah tisu terakhir yang mungkin kecil, tapi penuh makna. Satu itu gak selalu berarti kekurangan. Satu juga bisa berarti fokus. Satu juga bisa berarti harapan terakhir yang kita jaga baik-baik. Tisu terakhir itu mungkin sederhana, tapi ketika kamu tetap mau memberikannya, di situ ada kekuatan. Karena memberi bukan soal sisa, tapi soal keberanian. Dan keberanian itu bukan cuma milik mereka yang punya banyak, tapi juga milik mereka yang memilih untuk tetap hadir, bahkan saat dirinya nyaris kosong. Lilin cuman punya satu api, tapi dengan satu itu, dia bisa mengusir gelap. Dan saat dia nyala, dia gak bilang, "Maaf, aku cuma satu." Tapi dia nyala aja. Diam, tapi cukup. Kalau kamu sekarang cuma punya satu kesempatan, satu tenaga terakhir, satu pelukan, satu kata baik. Kamu bakal kasih itu ke siapa? Mungkin buat orang yang kamu sayangi. Mungkin buat dirimu sendiri. Tapi kadang, kita terlalu sibuk buat mikir siapa yang pantas. Sampai lupa bahwa keikhlasan bukan soal pantas-pantasan. Kadang yang kita pikir gak layak, justru paling butuh. Dan mungkin yang paling perlu tisu itu bukan orang lain, tapi kita. Kita yang terus nahan air mata. Kita yang terus berpura-pura kuat. Jadi sebelum kamu kasih ke siapapun, tanya dulu ke dirimu sendiri. Apa kamu udah pernah ngasih tisu terakhir itu buat diri kamu sendiri? Malam ini, coba pikirin. Kalau kamu tinggal satu waktu, satu energi, satu rasa sabar. Kamu akan pakai itu buat siapa dan kenapa? Kadang, yang tersisa hanya satu. Tapi satu itu bisa jadi segalanya. Satu tisu terakhir, satu kata terakhir, satu pelukan terakhir. Dan kamu akan dihadapkan pada pilihan. Menyimpannya
atau memberikannya. Tapi di antara dua itu, jangan lupa pilihan yang ketiga, memeluknya. Memeluk rasa takutmu, memeluk dirimu yang lelah, memeluk harapan yang nyaris padam. Karena tisu terakhir bukan tentang kelemahan, tapi tentang keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras ini.